Di Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, puluhan ternak sapi diduga terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Salah satu peternak sapi tersebut adalah milik Jumriah, warga setempat. Ia mengaku gejala awal yang dialami ternak sapinya yakni hidung dan mulutnya mengeluarkan lendir. Selain itu juga mengalami kesulitan saat berjalan. Setelah diperhatikan, ternyata terdapat luka pada kukunya. Karena khawatir lebih parah, Jumriah akhirnya memanggil mantri hewan untuk mengobati sapi-sapinya dengan pemberian cairan suntik. Selain itu, dinding kandang juga disemprot dengan disinfektan. Tak cukup itu saja, Jumriah dan suaminya juga mengompres kaki sapi-sapinya dengan air hangat bercampur garam. Pertama tuh hidungnya sama mulutnya, mengeluarkan cairan. Setelah itu tidak bisa pindah kakinya. Ternyata kakinya tuh bengkak dan ada boroknya. Terus kakinya tuh mau copot rasanya. Yang sakit apa milik ibu saja? Enggak, punya tetangga saya ada 3 orang. Tak hanya ternak sapi milik Jumriah, puluhan sapi milik tetangga sekitarnya juga terjangkit gejala yang sama. Rifki Nugroho, dokter hewan dari Bangsal Sari, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya peternak. Keterbatasan tenaga medis dari Puskeswan dan juga luasnya cakupan wilayah meliputi 5 kecamatan sekaligus menyebabkan lambatnya penanganan PMK. Meski demikian, dirinya tetap mengimbau kepada masyarakat yang memiliki ternak dan mengalami gejala PMK untuk segera melaporkan ke petugas kesehatan hewan terdekat. Dokter hewan Rifki Nugroho juga menganjurkan kepada warga pemilik ternak yang sedang mengalami gejala PMK untuk rutin memberi asupan ekstra berupa air dicampur gula dengan ditambah madu. Secara mandiri, peternak bisa melakukan desinfeksi atau penyemprotan kandang dengan bahan-bahan yang sudah didapat. Seperti contohnya adalah larutan pemutih baju seperti Baiklin atau Sokin pemutih. Itu bisa dilakukan di air dan disemprotkan di sekitar lingkungan, bisa membantu untuk mengurangi cemaran virusnya. Kemudian tadi karena memang posisi ternaknya ada luka di mulut, maka pasti dia nggak mau makan. Peternak harus bisa telaten untuk memberikan asupan nutrisi kepada sapi tersebut dengan air gula maupun bahan-bahan lain yang mudah untuk dicerna. Dari Sumberbaru, Sugita Jumber 1 TV melaporkan. Di Dusun Manggungan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, sejumlah ternak sapi juga diduga terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di Dusun Manggungan Barat bahkan ada sapi yang diduga terpapar virus PMK, namun karena lambatnya penanganan, akhirnya nyawa sapi tersebut tidak terselamatkan. Ya kalau dari kesehatan sendiri belum ada, cuma kalau secara pribadi sudah dilaksanakan gitu. Apanya yang sakit itu, Pak? Mulut sama kaki. Usaha Bapak bagaimana, Pak? Dikasih apa? Ya macam madu, ya kasih air garam sama air yang hangat. Apa? Adem sari. Nah. Diminumkan, Pak? Iya. Terus harapan Bapak bagaimana, Pak? Gimana? Harapan Bapak bagaimana? Ya mudah-mudahan dari pihak kesehatan ada pengobatan gratis lah gitu. Gitu, Pak. Iya. Banyak, Pak, ternak warga yang terkena di sini, Pak? Kalau di sini semua keadaan ada kena semua gitu. Kena semua, Pak? Iya. Musli, salah satu warga pemilik ternak di Dusun Manggungan, mengatakan bahwa sudah 3 hari sapinya sakit dengan gejala PMK. Namun hingga saat ini dirinya tidak memeriksakan hewan ternaknya tersebut dan hanya memberikan minuman herbal. Banyak yang kena seperti ini, Pak? Oh banyak, Pak. Lebih 10 sapi di Dusun Manggungan, lebih 10 sapi. Ada yang mati, Pak? Iya ada. Ada ya? Ada. Di Manggungan Barat ada, Pak. Oh. Sakitnya itu kakinya bengkak. Terus anaknya itu Mulutnya tuh keluar cairan juga. keluar air ya? Air ya. Keluar air. Terus ini diobati apa, Pak, sama sampean? Diobati ya Seadanya sama. seadanya ya lah segar gitu, Pak. Terus ya kunir.
Imam Bonari selaku petugas lapangan dari Puskeswan Bangsal Sari menyampaikan bahwa sapi yang sudah terindikasi terjangkit virus PMK maka akan disuntik dengan obat antibiotik, anti radang, anti demam, dan juga multivitamin. Kalau untuk yang saya tangani, kebetulan yang terdekat, yang lingkungan sini, jadi ada 4 peternak yang berdekatan di sini yang memiliki sapi dengan gejala klinis ke PMK. Penyakit mulut dan kuku. Suntikan apa Pak yang diberikan kepada ternak yang terjangkit Pak? Ya, yang kita suntikan jadi antibiotik, kemudian anti radang, kemudian juga anti demam, kemudian multivitamin supaya cepat pulih kembali. Dari sumber baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Virus penyakit mulut dan kuku atau PMK terus-menerus menjangkit hewan ternak di Kabupaten Jember. Salah satunya di Dusun Banjarsari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari ini, banyak sapi yang tertular virus PMK. Tim penanggulangan wabah yang terdiri dari unsur kesehatan hewan Puskeswan Kencong dan tim perangkat desa setempat melakukan observasi kepada hewan-hewan ternak milik warga. Dari hasil penelusuran, diketahui terdapat 52 sapi terindikasi virus PMK dan 1 ekor sapi yang mati. Tenaga kesehatan dari Puskeswan Kencong menyarankan kepada warga pemilik ternak agar sapinya yang mengalami gejala penyakit untuk disuntik vitamin. Bahan itu juga perlu diberikan makanan yang bernutrisi untuk hewannya. Jadi rumputnya harus rumput hijauan yang bagus. Kemudian kalau hewannya tidak mau makan, bisa dibikinkan bubur, bisa semacam bubur dari jagung juga bisa. Yang penting suplai makanan harus terus diberikan, Bapak. Tadi Bu ada ternak yang disuntik. Apa Bu yang disuntikkan? Untuk penyakit virus, kita memberikan obat yang bersifat simptomatis dan suportif. Artinya kita memberikan obat yang meringankan dari gejalanya, serta memberikan vitamin untuk mendongkrak sistem pertahanan tubuhnya. Nurul Mausuf, Kasih Pemerintahan Kecamatan Umbul Sari mengatakan bahwa tim terpadu pencegahan virus PMK terus mengawal penyebaran virus tersebut demi mencegah penyebaran lebih luas. Pencegahan dilakukan dengan membatasi mobilitas hewan ternak dari dan keluar daerah. Selain itu, warga juga diimbau untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan segera melapor ke petugas berwenang apabila ternaknya mengalami gejala PMK. Yang menurut data yang kami terima, ada sekitar 52 ekor yang kena suspek terindikasi penyakit PMK. Apakah ada Pak ternak yang sampai meninggal Pak? Ini kemarin kita diinformasikan ada 1 ternak yang sudah meninggal, yaitu setelah melahirkan kurang lebih usianya 1 bulan kalau tidak salah. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Para petugas gabungan yang terdiri dari Muspika Balung, pemerintah Desa Tutul, dan petugas paramedik dari Puskeswan Balung melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan gratis terhadap hewan ternak yang ada di Pasar Hewan Balung. Penyemprotan juga dilakukan terhadap kendaraan pengangkut sapi maupun kambing tersebut. Tak hanya itu, petugas juga melakukan pemeriksaan gratis terhadap hewan ternak sekaligus memberikan edukasi tentang bahaya dan cara penanganan maupun pencegahan virus PMK. Menurut Adi Luhung selaku dokter hewan ternak dari Puskeswan Balung, kegiatan kali ini memang dilakukan agar bisa mencegah penyebaran virus PMK khususnya di Jember Selatan. Untuk daging, jadi untuk daging itu aman untuk dikonsumsi. Bahwasanya penyakit mulut dan kuku itu tidak menular pada manusia, dia tidak zoonosis. Jadi untuk masyarakat yang takut mengkonsumsi daging domba, daging sapi, sate, bakso, nggak usah khawatir. Bahwasanya kalau sudah dimasak sudah aman karena tidak bersifat zoonosis. Jadi tidak menimbulkan keraguan pada masyarakat untuk mengkonsumsi daging. Aman, jadi jangan resah kalau sekarang itu banyak berita bahwasanya adanya penyakit mulut dan kuku. Konsumsi masyarakat terhadap daging turun, tidak, jadi aman untuk dikonsumsi.
Jali, selaku pedagang kambing atau domba di Pasar Hewan Balung menjelaskan bahwa harga kambing saat ini mengalami penurunan sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah per ekor. Seperti harga kambing kurban yang semula 2 juta rupiah turun menjadi 1.800.000 rupiah per ekornya. Penurunan harga ini disebabkan oleh wabah PMK yang menyerang pada hewan ternak sapi, kambing maupun domba. Sepi nemen saya ini. Sepinya kenapa, Pak? Sepinya kenapa? PMK, ya PMK. Jalan PMK itu, Pak ya. Bagi kiriman itu ora iso padha sambat kabeh cacah. Harga hewan seperti saat ini turun apa naik, Pak? Turun. Harga hewan sekarang turun. Per ekor sampai ndak iso kirim iku wong-wong iku. Per ekor sampai berapa, Pak, penurunan? Penurunan per ekor sampai 200 sampai 300. 300. Itu harga kambing ya? Iya, harga kambing. Bapak nama lengkap siapa? Saya Pak Jali. Dari mana, Pak Jali? Dari Balung. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Polisi bersama petugas kesehatan dari Dinas Peternakan setempat langsung memeriksa satu persatu kondisi kesehatan hewan ternak yang melintas di jalur lintas Gunung Gumitir, Kecamatan Sempolan yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Jember dan juga Banyuwangi. Setelah dinyatakan kondisi hewan ternak yang diangkut sehat semua, kendaraan diperbolehkan melanjutkan perjalanannya kembali. Penyekatan keluar masuknya hewan ternak ini dilakukan untuk mencegah meluasnya penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana banyak hewan ternak untuk keperluan kurban yang masuk dari luar kota bahkan luar pulau. Penyebaran dari penyakit PMK ini supaya tidak kemudian berimbas ke daerah yang lainnya. Mengingat wabah PMK ini sekarang sudah cukup banyak ya di wilayah Jawa Timur. Dan di Jember sendiri sudah banyak sekali hewan ternak milik peternak yang menderita penyakit PMK ini. Ada beberapa peternak dari luar daerah memang yang sudah saat ini berupaya untuk mengirimkan hewan ternaknya, utamanya ke daerah Jakarta. Ini ditujukan untuk persiapan nanti Idul Adha. Ada beberapa kemarin yang lewat dari Bali, ada 3 truk kita hentikan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, memang para pengemudinya itu membawa surat dari Balai Karantina ya. Dan sudah kita cek keabsahan dari surat tersebut, tujuannya ke Jakarta. Kemudian karena hewan ternaknya memang dalam kondisi yang sehat, kita perintahkan dulu jalan. Penyekatan keluar masuknya hewan ternak ini akan terus secara rutin dilakukan oleh Polres Jember, baik di Kecamatan Sempolan yang merupakan perbatasan Kabupaten Jember dengan Banyuwangi maupun di Kecamatan Sumber Baru yang merupakan perbatasan Kabupaten Jember dan Lumajang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat melakukan sidak alamat kantor Koperasi KJHS, Komisi B justru kebingungan karena alamat tersebut bukan lagi kantor koperasi. Namun alamat tersebut sudah digunakan BPOM Cabang Jember. Bahkan Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menyebutnya sebagai koperasi siluman karena alamat koperasi KJHS yang tertera sudah tidak digunakan lagi oleh koperasi tersebut, tapi sudah terpasang board milik BPOM Cabang Jember. Atas temuan ini, Komisi B akan memanggil kembali Dinas Koperasi untuk menanyakan lagi kebenaran koperasi tersebut. Rapat dengar pendapat dengan pihak Koperasi KKJHS yang beberapa waktu lalu digelar. Kami mengundang Dinas Koperasi dan semua leading sektornya. Ya. Kami mengecek tentang lokasi tempat di mana di akta itu tertulis
bahwa itu di Jalan Panjaitan untuk pendirian koperasinya. Tapi ternyata setelah kami cek di sana tadi, ternyata itu bukan kantor koperasi, tetapi adalah kantor BP POM, ya, perwakilan Jember. Yang kami tanya kepada kepala BP POM-nya yang di Jember tadi juga menyampaikan bahwa di sana tidak ada aktivitas lain-lain selain kantor BP POM, tidak ada aktivitas perkantoran lain, koperasi dan sebagainya, tidak ada. Maka kami meragukan koperasi ini, ya ini saya bukan menganggap ilegal tapi siluman lah. Jadi ada tapi tiada. Ada aktivitasnya jelas, kemarin ASN sudah menerima beras, tapi faktanya keberadaannya kita meragukan. Bahkan tadi papan namanya itu memang ada, tetapi ditutup oleh papan nama BP POM. Nah, ini kan masyarakat nggak akan pernah tahu. Padahal menurut informasi Kepala Dinas Koperasi, Pak Aris Maya, bahwa koperasi ini terbuka untuk umum, tidak hanya untuk ASN. Terus nanti seperti apa? Ya kami akan panggil ulang nanti, termasuk ini karena di sini disebut sebagai alternatif kedua pusat kantor koperasi KJHS itu. Kami akan undang nanti Dinas Koperasi, kemudian pihak koperasi KJHS-nya termasuk bagian aset Pemkab Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi sabuk Gunung Watangan yang ada di wilayah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember ini jebol sejak 2 tahun yang lalu, namun belum mendapatkan perhatian dari pihak terkait. Kondisi ini sangat berdampak pada lahan pertanian milik warga setempat, apalagi di saat musim penghujan saat ini, justru kondisinya semakin parah. Masyuri selaku petani asal Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan penanganan agar kondisi tersebut tidak semakin merugikan kaum tani. Air sehingga jebol, Pak. Debit air sangat tinggi sehingga air lari ke persawahan sehingga petani merugi, Pak. Sudah berapa lama jebolnya? Sekitar 2 tahun, Pak. Apa sebelumnya belum pernah dibenahi? Pernah dibenahi tapi tidak mampu. Harapan petani cepat dibenahi sehingga petani bisa menanam. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dari banyaknya laporan warga mengenai maraknya pembangunan tambak liar di sepanjang jalan lintas selatan dan sepanjang pantai di kawasan wilayah Kecamatan Gumuk Mas, Jember, DPRD Kabupaten Jember khususnya Komisi B bersama Muspika Gumuk Mas langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dan berhasil menemukan banyaknya bangunan tambak yang tak berizin. Para pemilik tambak mengaku sudah mengurus perizinan kepada desa. Saat itu dikelola apa? Kalau nggak salah tahun 2009. Tapi itu izin untuk mengelola atau izin apa itu? Kelola. Itu urusannya desa, monggo sampai konflik ke desa. Karena setiap warga di sini yang terdekat dengan rencana lintas selatan itu dulu diminta KTP yang kemudian diserahkan oleh KTP-nya ke desa. Jadi perizinannya cukup dari desa gitu? RT yang nyerah ke desa, terus dari desa timbul surat kelola tersebut. Sementara itu, pengelola tambak justru sangat berterima kasih terhadap saran dan edukasi dari DPRD Jember tentang pola pengurusan izin yang benar. Pengelola berharap usaha tambak rakyat terus dibina secara serius ini gimana, Pak? Tambak tersebut menjadi sumber ekonomi bagi warga sekitar. Waktu itu ada Menteri Susi datang ke Puger, juga tanah negara yang tidak dikelola suruh kelola, tanah negara yang tidak fungsi harus difungsikan, termasuk untuk menambahi perekonomian baru masyarakat setempat. Bapak apa terkait dengan ini persyaratan yang disampaikan harus dilengkapi, apa upaya Bapak nantinya, Pak? Wih, bagus lah. Wong kita itu usaha inginnya aman, ya. Hasil kita tangkapan bisa dijual kemana-mana, kan seperti itu. Kalau ada perizinan, sudah ada perlengkapan mau dijual kemanapun kan? Difasilitasi ada fasilitas lewat dinas perikanan, lewat ini kan bisa hasil budidaya lah. Maksudnya seperti itu. Di sini menambah perekonomian baru untuk yang
ngelola dulunya cuma kayu 5 tahun cuma nggak dapat panen, sekarang bisa dikelola ini, insya Allah kalaupun nanti ada rezeki mungkinlah ada rezeki lebih. Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mengusut tuntas persoalan tambang ilegal tersebut. Bengkel ini tanpa ada izin. Sampai hari ini mereka belum mengantongi satu izin pun, tetapi sudah dilakukan pekerjaan seperti ini sudah menurut kami juga melanggar banyak aturan ini, melanggar regulasi tentang garis sepadan pantai. Jelas tadi kita tanya jaraknya dengan bibir pantai 4 pasang ombak tertinggi itu hanya sekitar 10 sampai 20 meter. Padahal di aturan undang-undang itu sepadan pantai itu adalah 100 meter dari ombak tertinggi pada saat pasang. Makanya kami minta kepada Pemkab Jember nanti semua tambak di pantai selatan ini yang melanggar sepadan pantai itu harus ditertibkan. Ya itu kan pengakuan mereka, kita belum pernah tahu ada faktanya seperti itu. Rekomnya rekom seperti apa, terus haknya kepala desa memberikan rekom itu juga apa, kan begitu. Tidak ada ini dalam klausul menguasai al-azhar untuk dijadikan tempat usahanya dengan rekom kepala desa. Ini kami duga ada permainan antara oknum-oknum itu tadi, termasuk oknum kepala desa dengan para pengelola tambak ini. Oke, langkah berikutnya apa Pak? Kami minta ini untuk sementara dihentikan dulu. Kegiatan pembangunan tambak ini dihentikan. Kami koordinasi dengan muspika setempat, ada Pak Kapolsek, Pak dan Ramil sama Pak Camat di sini lengkap. Kami minta untuk semua dihentikan dan kami akan panggil nanti ke DPRD untuk kita minta klarifikasi, termasuk pemerintah desa Kepanjen ini. Ini akan kita panggil ke kantor DPRD. Tenang, Dari Gumukmas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Aksi unjuk rasa topi bangsa ini dilakukan di halaman kantor DPRD Jember pada Kamis siang. Mereka menuntut kepada legislatif agar turut serta mengusut tuntas temuan dana 107 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan audit laporan keuangan Kabupaten Jember tahun 2020 di bawah kepemimpinan Bupati Faida oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Masa menilai bahwa DPRD selama ini masih diam saja dan enggan bergerak menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut. Guna membahas tuntutan lebih lanjut, beberapa perwakilan masa pengunjuk rasa kemudian diterima oleh DPRD menggelar audiensi di ruang Badan Musyawarah. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Jember tentang kasus dugaan korupsi. Karena jelas audit BPK menyatakan 107 miliar disclaimer. Ya kan? Kita tahu BPK ini lembaga independen negara yang memang bertugas untuk mengaudit keuangan. Ya kan? Mereka hanya memberikan penilaian saja. Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian saja sudah ada potensi kemungkinan korupsi. Di bawahnya lagi tidak wajar. Kalau sudah tidak wajar pasti ada korupsi. Di Jember ini disclaimer jauh lebih parah. Artinya, yang saya heran ini ada kasus yang kerugian negara saja saya tidak yakin ada. Kalaupun toh mungkin ada, mungkin kisarannya di bawah 50 juta. Dibesar-besarkan begitu masif. Saya mencium aroma, ya kan? Di sini kasus ini segera diangkat untuk nutup kasus yang lebih besar. Ini loh. DPR tidak menjalankan fungsinya. Ini saya berharap lewat hearing yang dilakukan sore hari ini nanti DPR bisa memanggil BPK, membentuk pansus untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami melakukan gerakan ini tidak membela siapapun. Menanggapi tuntutan dari topi bangsa, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni yang menerima para massa melakukan audiensi mengaku akan meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa kepada para pimpinan untuk memanggil BPK Republik Indonesia seraya melakukan klarifikasi. DPRD bahkan siap menghadirkan aparat penegak hukum nantinya agar temuan 107 miliar rupiah dapat diusut tuntas dan tidak berlarut-larut. Agar dihadirkan, diklarifikasi terhadap 107 miliar tersebut. Artinya pansus yang akan memanggil atau bagaimana?
pimpinan DPRD secara kelembagaan meminta kepada BPK untuk hadir mengklarifikasikan tentang LHP tersebut. Kalau nanti memungkinkan, tidak hanya DPRD saja yang bertemu dengan BPK, misalnya HPH bisa diminta hadir, maka kami akan hadirkan ke kepolisian dan kejaksaan juga agar mereka mendapat penjelasan langsung dari BPK terkait laporan LHP 109 tersebut. Bertahu kontribusi sangat besar untuk paslon 2. Tapi harus disewakan. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terkait temuan 107 miliar rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2020. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Harga komoditas cabai terus mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya di Pasar Semboro. Cabai keriting merah menembus angka Rp100.000, padahal sebelumnya di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah berada di angka Rp80.000 per kilogram dan cabai rawit hijau di harga Rp60.000 per kilogramnya. Bawang merah, Bu? Bawang merah sekarang mahal, Pak. Berapa, Bu? 40 ke atas, 45. Kemarin 35 paling mahal udah. Terus apa lagi, Bu, yang naik, Bu? Lombok sekarang naik lagi 80, yang merah 100. Tak hanya cabai, beberapa harga komoditi di Pasar Semboro pun turut merangkak naik. Bawang merah saat ini berada di angka Rp45.000, padahal sebelumnya di harga Rp35.000 per kilogram. Selain itu, harga telur pun mengalami kenaikan dari harga Rp20.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Seperempat 15 berarti berapa? 60. Kemarin sekitar berapa? 40. Naiknya langsung meroket. Terus cabai kecil, Bu? Cabai kecil 70. Sebelumnya 50 itu udah mahal, sekarang malah mahal lagi. Apa, Bu, penyebabnya mahal ya, Bu? Apa ya? Nggak tahu ya, Pak. Gitu aja. Nggih. Apa kira-kira pasokan kurang gitu, Bu? Apa mungkin gitu? Apa dari petaninya? Gitu, Bu. Apa ada katanya banyak yang mati. Gitu. Terima kasih, Bu. Enggak cuma itu, Pak. Apa, juga Bu? dari sayur juga naik semua, Pak. Terong, lombok, kacang panjang, kangkung, semua pada naik. Begitupun dengan harga komoditi sayuran yang juga mengalami kenaikan. Harga sayur kubis naik dari Rp6.000 menjadi Rp12.000. Harga sawi putih naik dari Rp5.000 menjadi Rp13.000. Para pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan oleh cuaca buruk di daerah penghasil komoditas, sehingga mengakibatkan banyaknya tanaman yang rusak. 13.000. Terus kalau kubis, Pak? Kubis 12.000. Kemarin 5.000. Gitu, Pak, ya? Iya. Jadi semua 9 kebutuhan bahan pokok naik semua, Pak, ya? Naik semua. Sejak kapan itu, Pak? Sudah 10 hari ini. Apa penyebabnya kira-kira, Pak? Mungkin dari nggak ada barang, Pak. Oh, nggak ada barangnya gitu. Nggak ada barang. Makasih, Pak. Dari petani banyaknya rusak. Begitu, Pak. Banyaknya rusak.